Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini bersama dengan saya, Ibu Ium Syarofah, dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bab yang akan kita bahas hari ini adalah bab 11, yaitu tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Dengan tujuan pembelajaran adalah kalian diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian puasa dengan benar, yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang puasa dengan benar, yang ketiga, menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar, yang keempat adalah menjelaskan macam-macam puasa wajib dengan benar. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa menguasainya. Nah, kita masuki bab kita yang pertama adalah tentang pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari kata saumu, yang artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari berkata yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan membaca niat dan beberapa syarat tertentu. Kita lanjutkan dengan dalil nakli tentang puasa, yaitu dasar hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Dalil nakli tentang puasa ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikianlah tadi surah Al-Baqarah ayat 183 tentang sumber hukum diwajibkannya ibadah puasa kepada kita orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 183 tadi artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi puasa adalah ibadah yang diharuskan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam, dengan tujuan adalah supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi kita dengan ketentuan puasa. Yang pertama adalah tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu yang menyebabkan seseorang itu memiliki kewajiban untuk berpuasa. Yang pertama adalah bila seseorang itu berakal. Berakal maksudnya adalah dia tidak gila, tidak sedang mabuk, tidak stres, ya. Jadi secara akal dia sehat. Yang kedua, syarat wajibnya adalah balik. Balik di sini maksudnya adalah seseorang yang dianggap telah dewasa menurut syariat agama Islam. Untuk laki-laki dan perempuan, balik ini berbeda. Untuk laki-laki, cirinya adalah apabila dia telah bermimpi basah. Sedangkan untuk perempuan, baliknya adalah apabila telah mengeluarkan darah haid. Nah, apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah mengalami ciri-ciri tersebut, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir, syaratnya adalah mampu berpuasa, yaitu dia secara fisik atau jasmaninya sehat walafiat, tidak sedang sakit atau tidak sedang lemah. Maka dia berkewajiban melaksanakan ibadah puasa.
Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Puasa seseorang dianggap sah apabila dia memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Bila seseorang beragama Islam, maka puasanya dianggap sah. Sebaliknya, apabila dia tidak beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, syarat sahnya adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah keadaan seorang anak yang belum balik tetapi sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini syarat ini khusus untuk perempuan, ya. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi untuk berpuasa itu tidak sembarangan, ya. Ada waktu-waktu yang diperbolehkan dan ada waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Demikian tadi syarat sah puasa. Sebelum kita lanjutkan materi kita, marilah kita lihat terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih tentang ketentuan puasa. Sekarang kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa adalah aturan perbuatan yang harus dikerjakan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah niat puasa, yaitu kita harus membaca niat sebelum berpuasa. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa seseorang dianggap batal apabila dia melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini adalah perbuatan dasar yang dapat membatalkan puasa seseorang. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, siapa tahu ada yang kurang kerjaan mengorek-ngorek mulutnya sehingga dapat memuntahkan isi perutnya. Nah, perbuatan ini dapat membatalkan puasanya. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Nah, ini khusus untuk orang yang sudah berumah tangga. Yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Ini khusus untuk perempuan, ya. Apabila seorang perempuan berpuasa kemudian keluar darah haid di siang harinya misalnya, maka puasanya dianggap batal. Yang ketiga adalah gila, yaitu hilangnya akal seseorang, baik itu mabuk, stres, ya, itu menyebabkan puasanya juga batal. Yang keenam adalah keluar cairan mani dengan sengaja, ya, bisa dengan menonton film misalnya, sehingga menyebabkan keluarlah air mani, maka puasanya batal. Selanjutnya adalah memang puasa itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam, ya, yang telah memenuhi syarat. Tetapi ada juga, ya, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, umat Islam, ya, yang dibolehkan tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang yang sedang sakit parah. Ya, orang yang sedang sakit, apabila dia berpuasa maka menyebabkan penyakitnya bertambah parah atau dapat mengancam kehidupannya, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa. Yang kedua adalah musafir, yaitu orang yang sedang di dalam perjalanan jauh. Ya, catatan ya, di sini harus dalam perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan dekat tidak perlu untuk membatalkan puasa. Yang ketiga adalah orang tua yang sudah lemah. Ini seperti kakek, nenek kita, ya, yang sudah tua, yang sudah lanjut umurnya, yang lemah secara fisiknya sehingga tidak kuat lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Yang terakhir adalah wanita hamil dan menyusui. Nah, di dalam Islam, ya, memberikan keringanan kepada orang wanita yang sedang hamil dan menyusui untuk boleh tidak berpuasa. Tapi tentunya, ya, 4 orang ini setelah nanti waktu terlewat, mereka harus membayar atau mengganti puasa yang telah dia tinggalkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang macam-macam hukum puasa. Hukum puasa ternyata ada beberapa macam, ya.
yaitu ada 4 hukum puasa. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa yang harus dikerjakan oleh orang yang sudah balik yang telah memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah puasa itu dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi boleh saja untuk tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Yang ketiga, hukumnya adalah makruh, yaitu puasa yang sebaiknya ditinggalkan, ya, tidak dikerjakan. Yang terakhir, hukumnya adalah haram. Ada ya ternyata puasa yang diharamkan untuk dikerjakan. Puasa apa itu? Yaitu puasa yang kita laksanakan pada tanggal 1 Syawal, ya, atau tanggal 10 Zulhijjah, atau di hari raya Idul Fitri atau di Idul Adha, dan juga di hari Tasyrik. Nah, itu adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita selanjutnya, kita jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita lanjut ke materi macam-macam puasa wajib. Masih ingat tadi apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh orang Islam yang sudah balik dan telah memenuhi syarat tertentu. Macam-macam puasa wajib adalah yang pertama puasa Ramadan, yaitu puasa yang dikerjakan selama 30 hari penuh di bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa janji untuk menunaikan kebaikan. Ya, ini misalnya kalian sekolah berjanji kepada Allah, ya Allah, apabila aku juara 1, nanti aku akan berpuasa selama 3 hari. Nah, ini namanya adalah puasa nazar. Kalian apabila tercapai keinginannya benar-benar juara 1, maka puasa harus dikerjakan selama 3 hari tersebut. Tetapi apabila janjinya tidak kesampaian, artinya kalian tidak juara 1, maka puasanya tidak perlu dikerjakan. Itulah puasa nazar. Yang ketiga, puasa yang wajib yang ketiga adalah puasa qadha. Apa itu puasa qadha? Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti atau membayar hutang puasa yang telah kita tinggalkan. Misalnya di bulan Ramadan kemarin, seorang wanita sedang haid, ya, jadi dia terpaksa tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka di lepas bulan Ramadan dia harus membayar hutang puasanya tersebut. Misalnya apabila haidnya 7 hari, maka dia harus mengqadha puasa selama 7 hari tersebut. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa untuk menebus dosa karena perbuatannya yang melanggar larangan yang diharamkan oleh Allah. Nah, ya ini seperti puasa denda untuk kita karena kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa saja sebabnya sehingga kita diharuskan untuk berpuasa kifarat? Yang pertama adalah seseorang tidak mampu memenuhi nazarnya. Nazar adalah janji. Bila seseorang tidak sanggup membayar janjinya, maka dia harus berpuasa kifarat. Yang kedua, berkumpul dengan istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya, ini khusus untuk orang yang sudah berumah tangga. Apabila berhubungan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa kifarat. Tidak main-main ini dendanya. Dia harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut di luar bulan Ramadan. Karena satu kesalahannya itu. Tuh ya, berat ya. Nah, yang ketiga, sebab puasa kifarat adalah membunuh secara tidak sengaja. Nah, dalam Islam juga harus ada ini penebusan dosanya. Tapi ini di luar dari hukum negara, ya. Di negara harus tetap dihukum sesuai dengan perbuatannya. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya.
Nih ya, apabila suami menyamakan istrinya dengan mama dari istrinya, ya itu tidak boleh. Nah, apabila laki-laki tersebut melakukan hal itu, maka laki-laki tersebut harus membayar puasa kifarat. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram. Nah, ini ya, ketika kita ihram, ya, yaitu kita sedang memakai pakaian ihram, ya, berarti kita sedang haji atau sedang umroh, maka banyak larangan yang tidak boleh kita kerjakan waktu kita memakai pakaian umroh. Salah satunya adalah mencukur rambut dan berburu. Apabila kita melakukannya, maka kita harus berpuasa kifarat untuk menebusnya. Yang terakhir adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamatu dan qiron. Itu juga tidak boleh ya. Boleh saja dikerjakan tetapi harus membayar kifarat, yaitu dengan berpuasa. Nah, materi kita sudah banyak ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan telah mencatatnya di buku kalian masing-masing. Ya, sebagai tugas yang Ibu berikan kepada kalian, mudah-mudahan nanti bisa kalian jawab tugasnya ya. Silakan dilihat di layar televisinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, yang pertama, jelaskan pengertian puasa. Yang kedua, tuliskanlah dalil nakli tentang puasa. Yang ketiga, jelaskan ketentuan puasa wajib. Yang keempat, jelaskan macam-macam puasa wajib. Ya, ada 4 soal ya yang harus kalian jawab. Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan kepada guru kalian di sekolah. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita hari ini, tidak lupa Ibu selalu mengingatkan ya, supaya kita selalu menjaga penularan virus COVID-19 ya, supaya kita selalu sehat dan terhindar. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah. Yang kedua adalah mencuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan selalu menjaga jarak aman dengan satu dan yang lainnya minimal 1 meter. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhirinya, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.